semua, perkenalkan nama saya Indah Maslahatul 5 dengan NIM 21051112889 dari kelas A PGSD Angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas salah satu metode penelitian, yaitu metode penelitian tindakan kelas. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jessie Alexander Alim, MPD. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, yuk kita simak video penjelasan di video selanjutnya. Nah teman-teman, penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas, di mana dengan menggunakan penelitian tindakan kelas ini, gunanya adalah untuk meningkatkan keefektivitasan suatu pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, penelitian tindakan kelas ini juga berguna untuk meningkatkan kualitas ataupun keprofesionalan seorang guru dalam mengajar. Nah teman-teman, terdapat beberapa definisi lain dari penelitian tindakan kelas, antara lain yang pertama yaitu menurut Ahmad Jadun tahun 2008, di mana ia menyebutkan bahwa penelitian tindakan kelas atau PTK adalah salah satu jenis penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, baik itu dengan metode pendekatan dan juga penggunaan media pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah menurut Sukanti tahun 2008 menyebutkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang guru jumpai di dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah teman-teman, berdasarkan beberapa pemaparan pengertian dari penelitian tindakan kelas, maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang sifatnya adalah kasuistik, yang bersifat dan berkonteks pada kondisi, keadaan dan juga situasi yang ada di dalam kelas. Gunanya adalah untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di dalam kelas, dan gunanya adalah untuk meningkatkan mutu dan juga kualitas pembelajaran saat proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang selanjutnya terdapat tujuan dari penelitian tindakan kelas. Menurut Sukanti dan juga Ani tahun 2008, yang pertama adalah untuk memperbaiki mutu dan juga praktik pembelajaran di dalam kelas. Gunanya adalah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kinerja guru dalam melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah teman-teman, di dalam metode penelitian tindakan kelas ini terdapat beberapa model. Yang pertama adalah model penelitian menurut Chemis dan juga MC Taggart, di mana model ini merupakan model yang diadopsi dari model Kurt Lewin yang memperkenalkan 4 tahap dalam pelaksanaan metode penelitian tindakan, yaitu yang pertama adalah planning atau perencanaan, kemudian kedua adalah action ataupun tindakan, yang ketiga adalah observation ataupun pengamatan, dan juga yang keempat adalah reflection atau refleksi. Nah, rencana ini merupakan rancangan tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, dan juga merubah perilaku dan juga sikap sesuai dengan usulan solusi permasalahan, di mana perencanaan ini dibuat setelah mengetahui dan juga setelah melakukan analisis permasalahan dan juga menentukan ataupun menemukan penyebab ataupun permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Selanjutnya ada action ataupun tindakan, merupakan apa yang dilakukan oleh guru sebagai upaya dalam melakukan perbaikan, peningkatan, dan juga perubahan yang dilakukan, di mana tindakan ini merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya ada kegiatan pengamatan, merupakan kegiatan yang dilakukan ataupun dilaksanakan terhadap para peserta didik pada umumnya, di mana pada umumnya itu observasi ini dilakukan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan refleksi, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji, melihat, dan juga mempertimbangkan proses yang dilakukan dalam suatu penelitian, di mana hal ini akan berkaitan dengan hasil ataupun dampak dari tindakan berdasarkan hasil refleksi tersebut, di mana guru dapat melakukan perbaikan terhadap rencana awal yang telah dibuat sebelumnya. Nah teman-teman, berdasarkan 4 tahapan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka dari itu Chemis dan juga MC Taggart memperkenalkan alur penelitian tindakan kelas seperti gambar di samping. Nah, tabel tersebut merupakan tabel spiral penelitian tindakan kelas menurut Chemis dan juga MC Taggart. Nah,
Model yang kedua adalah model penelitian tindakan kelas menurut Kurt Lewin. Nah teman-teman, model penelitian menurut Kurt Lewin ini merupakan menjadi salah satu dasar dalam berbagai model penelitian tindakan, khususnya adalah model penelitian tindakan kelas. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya Kurt Lewin lah yang memperkenalkan penelitian tindakan. Di mana dalam model penelitian tindakan kelas menurut Kurt Lewin ini terdapat 4 komponen seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah planning ataupun perencanaan, yang kedua adalah action ataupun tindakan, yang ketiga adalah pengamatan atau observasi, kemudian yang keempat adalah refleksi. Nah teman-teman bisa lihat siklus penelitian tindakan kelas menurut Kurt Lewin berdasarkan gambar berikut. Kemudian, yang selanjutnya adalah model penelitian menurut Dave Ebbutt, di mana model penelitian ini merupakan model pengembangan penelitian dari penelitian-penelitian tindakan kelas yang sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat siklus penelitiannya berdasarkan gambar berikut. Kemudian yang selanjutnya adalah model penelitian tindakan kelas menurut MC Carnans. Nah, model penelitian menurutnya ini merupakan model penelitian penggabungan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Teman-teman bisa melihat siklusnya berdasarkan gambar berikut. Nah teman-teman, berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang dilakukan di dalam kelas, gunanya adalah untuk memperbaiki dan juga untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di dalam kelas, serta dapat meningkatkan keprofesionalan dari seorang guru yang mengajar di dalam kelas. Kemudian terdapat beberapa model penelitian tindakan kelas, yaitu menurut Chemis dan juga MC Taggart, menurut Kurt Lewin, selanjutnya menurut Dave Ebbutt dan juga MC Carnans. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang metode penelitian tindakan kelas. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Apabila saya ada salah, baik itu dalam tindakan dan juga dari perkataan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.